Aku loh 2 hari sekali 2 juta. Kamu kadang-kadang kira percaya nek cerah. Iya. Jumpa lagi bersama Senyum Petani. Kali ini kita ada di Kota Baru, Lampung Selatan ya. Kacang panjang, pare, terong, padi, singkong dan lain-lain bro. Mari kita tanya-tanya langsung sama pemilik lahannya. Dengan bertani terus kita tekunin, kita pelajarin, insya Allah sukses dengan petani. Walaupun mungkin lihat tampangnya nggak sesuai lah dengan duitnya, tampangnya kumel-kumel kalau petani itu nggak kayak pegawai-pegawai. Kalau pegawai kan menang pakaian, menang bersih, itu aja. Dulu sebelum bertani ya kita lulus sekolah itu ya kerjaannya ya cuman kerja di pabrik, terus merantau yang kayaknya nggak ada hasil lah, cuman menang tampang, menang pakaian. Tapi kita dengan bertani ini ya alhamdulillah masih banyak sisanya daripada kekurangannya. Kalau ngelihat dulu waktu masih merantau kayaknya ya masih susah lah. Lagi panen Pak? Iya alhamdulillah lagi panen, rutinitas 2 hari sekali ini ya. 2 hari sekali. Panen ke berapa kali Pak? Ini udah panen yang ke-5 kali. Info-info Pak, harga kacang sekarang berapa Pak? Harga kacang sementara ini per 100 bijinya atau per ikat itu 8.000. 8.000 per ikat? Per ikat. Kalau dalam sehari setiap kali panen dapatnya berapa ikat Pak? 2 hari sekali kemarin itu masih bisa dapat 80-an ikat. Yang kemarin, kalau ini kayaknya lebih ini. Bisa sampai Kayak 100-an? bisa sampai 100 kayaknya hari ini. 100 kalau dikali 8.000 Pak? Iya, segitulah. nggak usah dihitung. Apa Pak? Kan malah subur padahal di musim kemarau ini Pak. Pak? Ya pertama ya kita harus mengenai pengolahan lahannya dulu, kita dinetralkan dulu kan, pengolahan lahan pertama dari pupuk kandangnya, kompos itu terutama ya. Terus habis itu baru kita tanam. Jangan lupa untuk penyiramannya minimal 3 hari sekali. Terus kita menggunakan pupuk kohe ayam ataupun kohe kambing yang udah di fermentasi supaya tidak timbul jamur. Oh ya. Terus rutin ya biasa kita penyiraman 3 hari sekali, pemupukan pun mengikuti 3 hari sekali, bisa melalui semprot ataupun melalui kocor. Untuk 3 hari sekali itu rutinitasnya. Terus untuk modal seperti ini Pak, kacang panjang ini memerlukan modal banyak nggak sih Pak? Kalau kacang panjang alhamdulillah nggak banyak lah, yang penting bisa beli bibit, beli kohe kambing sama ayam yang udah nanti fermentasi sendiri, itu sangat minim. Bibit kacang sekalian kan cuma 130 kemarin, dia nggak begitu mahal lah. Tapi kalau harga kayak gini terus panennya sesuai, setengah kilo masih dapat 80-an ikat ya alhamdulillah masih kejangkau lah sama petani-petani kecil yang masih apalagi pemula, intinya itu masih kejangkau. Subur semua Pak, nggak ada yang kena bule pun? Nggak ada alhamdulillah. Itu apa ada treatment khusus Pak? Makanya difermentasi, dikasih EM4. Terus jangan lupa kalau masalah dengan penyemprotan ataupun pemupukan itu kita diaduk dengan antrakol. Disemprot kan Pak? Disemprot bisa, dikocorkan bisa. Jadi untuk per tangki itu kita menggunakan antrakol itu cuma 2 sendok. Oh, gitu ya Pak ya? Iya. Jadi kalau untuk fungisida berarti nggak terlalu yang mahal-mahal ini? Nggak usah. Antrakol aja? Iya, cuma antrakol kalau saya, sama EM4 untuk mengatasi sebelum tanam itu kita semprotkan di lahan. Sejauh ini ada kendala Pak? Alhamdulillah sementara ini nggak ada kendala. Rasanya semua ya kita kalau belajar harus hati-hati dan teliti. Ya mudah-mudahan nggak sampai ada kendala. Tapi kalau kita ceroboh ya biasanya ya banyak kendalanya. Ya. Dulu sebelum bertani ya kita lulus sekolah itu ya kerjaannya ya cuman kerja di pabrik. Terus merantau yang kayaknya nggak ada hasil lah. Cuman menang tampang, menang pakaian. Tapi kita dengan bertani ini ya alhamdulillah masih banyak sisanya daripada kekurangannya. Kalau ngelihat dulu waktu masih merantau kayaknya ya masih susah lah.
dengan bertani, terus kita tekunin, kita pelajarin, insya Allah sukses dengan petani. Walaupun mungkin lihat tampangnya nggak sesuai lah dengan duitnya, tampangnya kumel-kumel kalau petani itu, nggak kayak pegawai-pegawai. Kalau pegawai kan menang pakaian, menang bersih, itu aja. Tapi sebenarnya kalau petani itu menjanjikan Pak ya untuk hasil ya. Kalau petani yang penting kita rajin, rutin, terus kita hati-hati, tahu teknik caranya, kita belajar dari nol dulu, jangan langsung kita pinginnya yang langsung banyak ya, insya Allah. Tapi kalau kita emosi lah berarti ini, Ambisi Pak. ambisi ya kayaknya banyak yang gagal gitu loh, karena nafsu kalau ini. Jadi nggak sesuai pengeluaran dengan penghasilan. Iya, sekali, Pak. Kalau untuk pemula Pak, ini seandainya ada yang mau nanam, itu lebih baik tanam apa dulu sih Pak? Kan kayak sampean nanam ada cabai ya, Ya, terus ada terong, ada timun, ada pare, dan ini kacang. Yang paling mudah apa Pak untuk pemula Pak? kalau yang sebenarnya kalau yang mudah itu sebenarnya kalau untuk petani-petani pemula itu ya enaknya kita nanam terong sebenarnya. Oh, terong. Terlalu nggak banyak biaya ya, terus sedikitlah pengeluaran kalau terong itu. Yang penting kita cukupin pupuk kandangnya yang sudah difermentasi, terus kita semprot TM4, udah beres itu nanam. Tapi kalau kacang kan kita biasanya yang kalau nggak bisa tahu untuk ngatasin kan penyakit ulet. Ulet ini kalau bunganya udah habis ya nggak jadi panen. Kalau kacang Nyerangnya bunganya Pak. bunganya mereka itu ulet itu. Terus cara pencegahnya gimana? Pakai apa Pak? Ya semprot pakai insektisida. Emasel itu. Kalau saya pakai Frevaton sama Mestiur untuk pencegahan. Itu kita rutinkan 3 hari sekali. Habis ngambil gini kalau bisa, kalau kira-kira memang ada kira-kira tanda-tanda agak banyak ulet ya kita harus habis ngambil gini sorenya kita semprot. Pagi petik, sore semprot. Iya, itu kalau kelihatan ada tanda-tanda ulet. Kalau ini tempat saya alhamdulillah boleh dilihat lah, di kacangnya juga nggak ada, bunganya juga ya nggak ada. Mulus-mulus Pak, daunnya utuh-utuh. Ya, itu karena kita harus rajin rutin. Kacangnya lurus-lurus. Ya kalau untuk pemula sebenarnya kita jangan nanam dulu yang banyak-banyak, kita nanam dikit tapi harus tahu dulu ilmunya, caranya gimana. Masalahnya sekarang kan petani-petani udah pada modern, kita bisa dilihat di searching di Google saja. Terus mungkin dari pengocoran kita bikin VOC sendiri itu untuk mengurangi biaya pengeluaran. Untuk POC itu bahannya apa aja Pak? Kalau POC itu mah kita itu cuman pupuk kandang aja kita rendam kasih EM4. Jadi nanti air rendamannya buat kocoran. Air rendamannya buat kocoran. Itu kalau kocoran, kalau sayuran ya paling enggak seminggu 2 kali. Kalau ingin maksimal. Pak, luas lahannya berapa Pak yang tanamin kacangnya? Kacang ini paling sekitar 2 rantai. 2 rantai atau 800 meter persegi. Iya. Biasanya sampai habis itu berapa kali petik Pak? Kalau saya yang biasanya itu kalau kita tinggal gimana perawatannya. Kalau perawatannya kita rutin terus kita penyiramannya terus ya sampai minimal ya 20 ke atas lah. Tapi kalau masalah kan kadang-kadang dengan air penyiraman kurang ya cepet mati karena air semua. Ini aja kemarin udah agak terlambat ini, sampai udah agak ada yang kuning-kuning daunnya. Ini pakai mesin bor atau pakai dari kali Pak? Dari siring. Iya dari siring kita pakai selang. Kita ngumpulin dulu. Oke, kita ikuti kegiatan Bapak Supomo. Lampung Selatan begitu. Iya. Kota Baru Lampung Selatan. Kota Baru Lampung Selatan dulu.
panen kacang beh iki dikerjani wong kene mek bapak karo ibu lho. Nggih Bu. Wong boten nenten karyawane iki. Betul. Di olahraga ya Bu. Ora kuat bayar karyawan, Mas. Lihat dari bijinya ini. Nah, kita bisa bandingin. Nah, ini untuk besok dua hari kemudian. Nah, ini yang ini kan lihat bijinya udah besarnya udah kelihatan. Jadi kalau yang seperti ini, nah ini kan udah siap juga. Menus-menus ya. Nah, kalau yang ini kan belum nih. Nah, itu besok kan gitu. Itu 2 hari kemudian. Biasanya jualnya kemana Pak? Kita langsung dibawa ke rumah, sampai rumah kita diambil agen lagi. Katanya sih bawanya ke Pasar Jatimulyo. Gampang Pak penjualannya ya? Wah, sangat-sangat gampang. Makanya kalau nanam sayuran itu ya yang penting ada barangnya. Sekarang mah terima uang aja lah. Orang ini loh masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, masih 6 tangkep. Jumlahnya tangkepan aja 18 tangkep kok. Ini masih 6. Jauh. Jadi untuk Pak Pomo ini tanamannya bukan hanya satu. Ini kebetulan waktu panen ini kacang panjang. Di sebelah sana itu sudah kelihatan ya, ada tanaman pare ya Pak itu Pak. Gambas. Oh gambas, ada Gambas apa oyong itu. Nah, terus ada juga timun di sana. Pare, jagung manis. Nah lengkap nanti bakal kita. Sebelah sana itu ada jagung juga biasa. Kalau untuk motivasi untuk para pemuda sekarang kan banyak teknologi canggih untuk jadi petani milenial. Jangan takutlah jadi petani, jangan takutlah kita badan kita kumel, pakaian kita jelek, tapi kan terutama yang kita cari kan sekarang ini duit. Dan halalnya itu kalau jadi petani dari penghasilan ginilah tiap harinya. Jadi untuk para petani pemula jangan takut jadi petani, karena banyak orang yang sukses dari petani. Iya, betul sekali. Apalagi kalau nanam sayuran, apalagi kita sekarang zamannya canggih, kita cari ilmunya dulu baru kita laksanakan. Jangan kita melaksanakan dulu modal banyak, tapi kalau kita nggak tahu ilmunya ya tetap akan hancur. Iya. Sebanyak apapun modal. Jangan takut jadi petani muda. Nggak harus jadi pekerja kantoran sukses itu. Kalau jadi petani itu kan kalau punya modal, punya lahan, kita bisa jadi bosnya kok.